Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Citra Oktariani Dawole dengan NIM 11202306, Prodi Sarjana Gizi, dosen pengampu, Pemerida Simbolon SKM MKes. Baik, di sini kita akan membahas tentang menganalisa dan menguasai pengelolaan data statistik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama data primer, kedua data sekunder, dan ketiga data tersier. Yang pertama data primer. Dikumpulkan langsung dari sumber pertama, contoh observasi, wawancara, eksperimen, kuesioner, dan dokumenter. Kedua data sekunder. Data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan pihak lain seperti buku, jurnal, dan laporan pemerintah. Dan ketiga data tersier, data pendukung dari kamus, ensiklopedia, atau referensi tambahan. Nah, yang kedua kita akan membahas metode pengumpulan data primer. Metode pengumpulan data primer ini ada 5. Yang pertama kita akan membahas tentang observasi. Mengamati perilaku subjek tanpa mempengaruhi kelebihan natural, fleksibel, bukti kuat. Contoh, mengamati pada makan anak di sekolah. Kedua, eksperimen. Memberikan perlakuan tertentu dan melihat efeknya. Kelebihan dapat melihat hubungan sebab akibat. Contoh, pemberian susu tinggi protein untuk remaja gizi kurang. Ketiga, wawancara. Tanya jawab langsung atau online. Jenisnya terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Selanjutnya keempat, kuesioner. Pertanyaan tertulis seperti tertutup atau terbuka. Dan kelima, dokumenter. Menggunakan data dari dokumen atau rekam medis. Dan ketiga, kita akan membahas tentang pengolahan data. Pengolahan data ini terdiri dari editing, coding, klasifikasi, safing, dan tabulating. Yang pertama, editing. Koreksi dan seleksi data. Kedua, coding. Memberi kode numerik untuk mempermudah analisis. Ketiga, klasifikasi, mengelompokkan data berdasarkan kategori. Keempat, saving, menyimpan data manual atau elektronik. Dan kelima, tabulating, meringkas data ke tabel induk. Keempat, kita akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data ini terdiri dari teks narasi. Teks narasi yaitu deskripsi hasil penelitian. Kedua, tabel. Referensi atau ikhtisar seperti mendatar atau vertikal. Ketiga, grafik atau diagram. Garis, batang, lingkaran, ogif, histogram, dan poligon. Kelima, kita akan membahas proses dan analisis data. Yang pertama, pengolahan kualitatif seperti transkrip, kategorisasi, analisis deskriptif, dan SWOT. Kedua, pengolahan kuantitatif terdiri dari kode, input ke SPSS atau Excel, dan analisis sesuai hipotesis. Ketiga, analisis deskriptif seperti median, modus, SD, dan grafik. Dan keempat, analisis inferensial seperti uji hipotesis untuk generalisasi dari sampel ke populasi. Dan yang terakhir kita akan membahas skala pengukuran data. Skala pengukuran data ini terdiri dari 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, nominal. Kategori tanpa urutan seperti jenis kelamin dan agama. Kedua, ordinal. Kategori berurutan tapi selisih tidak diketahui seperti status gizi. Ketiga, interval. Jarak antar nilai sama dan nol relatif seperti suhu Celcius. Keempat, rasio. Nol mutlak, operasi aritmatika valid seperti berat dan tinggi badan. Setelah kita membahas materi, kita akan membahas kasus. Kasus pertama yaitu seorang peneliti gizi ingin mengetahui hubungan antara konsumsi sayur dengan status gizi anak usia sekolah. Ia mengumpulkan data berat badan, tinggi badan, dan frekuensi konsumsi sayur dari 200 anak. Setelah data terkumpul, langkah pertama yang harus dilakukan peneliti untuk menganalisis data adalah A. Menarik kesimpulan dari data yang ada. B. Memasukkan data ke dalam tabel dan memeriksa kelengkapan serta konsistensi data. C. Menentukan populasi target.
D. Membuat kuesioner tambahan, dan E. Menyusun laporan akhir. Jawaban B. Alasan: sebelum analisis data harus rapi, lengkap, dan konsisten agar hasil statistik valid dan dapat diolah lebih lanjut. Setelah itu, kasus kedua. Dalam penelitian tentang pengaruh frekuensi olahraga terhadap status gizi remaja, peneliti menemukan bahwa data berat badan beberapa responden tertukar. Langkah statistik yang paling tepat untuk menangani permasalahan ini adalah A. Menghapus seluruh data responden tersebut, B. Mengganti data secara manual tanpa memeriksa sumber, C. Melakukan pemeriksaan ulang pada sumber data asli dan melakukan koreksi bila perlu, D. Mengabaikan masalah tersebut karena sedikit tidak berpengaruh, dan E. Mengganti semua data dengan rata-rata. Jawaban C. Alasan: data statistik harus akurat dan valid. Koreksi harus berdasarkan sumber asli agar analisis tetap valid. Dan yang terakhir, kasus ketiga. Seorang peneliti ingin menganalisis hubungan antara konsumsi junk food dengan kejadian obesitas pada remaja. Ia menggunakan software statistik untuk menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan regresi logistik. Tujuan utama pengelolaan data statistik dalam penelitian ini adalah A. Membuat laporan penelitian terlihat profesional, B. Mengubah data sesuai hipotesis peneliti, C. Menyajikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data secara sistematis, D. Mengurangi jumlah responden agar analisis mudah, dan E. Menentukan ukuran sampel setelah penelitian selesai. Jawabannya C. Alasan: pengelolaan data statistik bertujuan untuk mengolah informasi secara sistematis agar hasil analisis dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Baik teman-teman semua, terima kasih telah melihat dan mendengar video saya. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Oktarani Dawole, dosen pengampu pemberi dosen bolon SKM MKes. Baik, di sini kita akan membahas tentang populasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian populasi. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Ini bisa berupa manusia, benda, gejala, atau peristiwa. Dalam penelitian gizi, populasi biasanya adalah kelompok individu dengan karakteristik tertentu. Misalnya, remaja putri Pramanditra di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang populasi face sample. Populasi face sample ini dalam penelitian tidak selalu semua populasi bisa diteliti. Oleh karena itu, sampel diambil sebagai representasi dari populasi. Sampel ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan tanpa harus meneliti seluruh populasi. Ketiga, kita akan membahas tentang karakteristik populasi. Karakteristik populasi ini membantu menyesuaikan penelitian dengan tujuan studi. Faktor usia, jenis kelamin, status gizi, dan tingkat aktivitas fisik memengaruhi cara peneliti menilai kebutuhan dan kondisi gizi kelompok yang diteliti. Keempat, jenis populasi. Jenis populasi dalam penelitian dibagi beberapa jenis. Populasi target adalah seluruh kelompok yang ingin digeneralisasi. Dari situ, peneliti menentukan populasi terjangkau, populasi sumber, sampel, hingga populasi studi, yaitu responden akhir yang bersedia berpartisipasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang ciri dan faktor populasi. Populasi bisa homogen atau heterogen, memiliki batas wilayah yang jelas, dan harus dapat diakses. Faktor seperti tujuan penelitian, sumber daya, waktu, dan keakuratan data memengaruhi penentuan populasi. Setelah kita masuk ke materi, kita akan masuk ke kasus. Kasus pertama yaitu seorang peneliti ingin meneliti hubungan konsumsi sayur dengan status gizi pada anak sekolah dasar di Kota Medan. Ia menetapkan populasi penelitian sebagai seluruh anak SD di Kota Medan yang memiliki karakteristik tertentu sesuai kriteria penelitian. Manakah yang termasuk populasi penelitian? A. Hanya anak SD yang bersedia mengisi kuesioner penelitian. B. Hanya siswa dari beberapa SD yang dapat dijangkau peneliti. C.
seluruh anak SD di Kota Medan yang memiliki ciri sesuai kriteria penelitian. D. Sebagian anak SD di Kota Medan yang dipilih sebagai responden. Dan E. Semua anak SD di Indonesia. Jawabannya C. Alasannya, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang sesuai kriteria, bukan hanya yang bersedia atau sebagian saja. Setelah itu kita akan membahas tentang kasus kedua. Seorang peneliti ingin meneliti kepatuhan pasien hipertensi di wilayah puskesmas A. Karena keterbatasan dana dan waktu, ia hanya meneliti pasien dari 4 desa yang bisa dijangkau dari 8 desa yang ada. Jenis populasi yang diteliti peneliti tersebut adalah A. Populasi target, B. Populasi sumber, C. Populasi sampel, D. Populasi terjangkau, dan E. Populasi studi. Jawabannya D. Alasan populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang benar-benar dapat dijangkau peneliti. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kasus ketiga. Dalam penelitian gizi remaja, peneliti hanya mengambil remaja usia 13-18 tahun yang bersekolah di SMA Negeri 1 di Kota Medan untuk menjadi calon responden. Jenis populasi yang dimaksud adalah A. Populasi target, B. Populasi sumber, C. Populasi sampel, D. Populasi studi, dan E. Populasi terjangkau. Jawabannya B. Alasan populasi sumber adalah kelompok dari populasi target yang berpotensi dijadikan responden. Baik teman-teman, sekian dari hasil rekaman video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.